lahir dari hati yang paling dalam bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan mampu apa-apa, tanpa Tuhan kami tidak akan bisa apa-apa. Tapi yang hebat adalah bahwa tanpa kami pun Tuhan tidak mau apa-apa. Jadi sebuah kombinasi kerjasama yang begitu hebat. Tanpa Tuhan kami tidak mampu, tapi ternyata tanpa kami pun Tuhan tidak akan mau. Karena kami adalah alat-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih untuk sebuah identity yang sangat luar biasa yang membuat kami sadar. Bahwa ketika kami sadar siapa identitas kami tidak akan ukur hidup dari cara-cara yang ada di luar sana. Nilai kami bukan dari barang, nilai kami bukan dari uang, nilai kami bukan dari rumah besar. Karena rumah besar, uang, barang itu hanya produk sampingan. Itu bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah kehendak Tuhan terjadi. Amen. Your will be done, Lord. Kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di sorga. Sekarang berbicaralah lewat firman-Mu. Bantu hamba-Mu mengkomunikasikan dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Bersuaralah buat kami. Hamba berdoa sementara firman yang hidup, yang tajam, yang kuat dilepaskan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Tapi lebih penting adalah dengan hikmat-Mu Roh Kudus. Kami mengerti siapa keberadaan-Mu. Kami kenal pribadi-Mu. Bukan apa kata orang. Sebab kami sadar banyak orang bisa kebaktian, tapi belum tentu bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena kami nggak mau yang lain menjadi center. Yesus saja yang menjadi center. Tidak mau Tuhan. Kesombongan menjadi center, ya kemudian harta menjadi center. Tapi Jesus center. Yesus adalah pusat dari kehidupan kami. Sekali lagi Engkau ada di sini Tuhan. Roh Kudus, you are the great teacher. Engkau guru agung, mengajarlah buat kami. Sampaikan hati-Mu Tuhan. Sekali lagi bantu hamba-Mu mengkomunikasikan dengan cara yang paling praktis dan sangat sederhana. Dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus, ibu-ibu WOI yang siap mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Mari katakan. Amin. Silakan duduk. Shalom ibu-ibu. Apa kabar? Luar biasa. Ucapkan selamat buat ketua baru namanya Ibu Catherine kalau nggak salah. Ada di manakah? Ya betul ya, Ibu Catherine ketuanya ya. Oke. Nah, saya dapat tema ya sebenarnya sudah pada senior semua sih. Jadi kalau saya bicara tema ini bukan saya sok tahu kan. Banyak ibu-ibu yang sudah menikah lebih lama dari saya. Temanya adalah talking about family kan, tentang keluarga. Ya, keluarga. Nah, saya kemudian mengambil subtema, ya subtema saya adalah ini dia ibu-ibu semua, adalah begini, bahwa family itu adalah the key of revival. Jadi kalau ada kunci kebangunan rohani, itu keluarga. Ya, nah saya nanti coba jelaskan ke beberapa hal, sedikit kayak apa ya, kayak ngajar, jadi saya tidak mau terlalu apa begitu, teriak-teriak cepat-cepat apa-apa, tapi saya ingin sedikit mengajar. Nah ibu-ibu tahu nggak, sejak revolusi kebudayaan sekitar 50-60 tahun yang lalu, dimulai misalnya tahun 70-an, saya lahir 69. Jadi saya lahir itu terjadi revolusi di dunia. Ya misalnya muncul dulu ya kacau sih. Ya misalnya muncul itu orang bebas menggunakan marijuana, obat bius, terutama di Amerika ya kan? Orang konsumsi morfin. Terus kemudian mereka liturgikan. Nah ini kalau saya pakai bahasa agama, diliturgikan misalnya dengan apa? Ya mereka kemudian support itu dengan misalnya musik rock. Muncullah Rolling Stone. Seperti kayak Mick Jagger dan sebagainya. Gak tahu ibu-ibu ya pastilah dari wajah sih usianya tahu ini ya kali kira-kira ya. Ya kemudian muncul lagi. Nah ini majalah yang merusak generasi namanya Playboy. Ya tahu ya, majalah ya ngomongnya majalah orang dewasa. Itu bukan majalah orang dewasa. Itu majalah ya orang dewasa yang otaknya kekanak-kanakan itu. Karena yang dilayani sensualnya kan. Nah itu. Nah, sejak itu ibu-ibu orang pikir begini, keluarga akan bahagia. Ternyata hancur ya. Di Amerika muncul banyak anak pemberontak. Ya kan? Karena kepahitan. Coba kita ngamati ya, saya kayaknya wajah begini-begini tapi suka mengamati kehidupan.
Makanya saya nggak mau tindakan saya keluar dari firman. Oh iya, saya boleh sederhana ibu-ibu semua. Tapi soal tindakan saya nggak mau sembarangan. Yalah, istri saya tahu saya. Ya, dia tahu siapa saya, dia tahu prinsip yang saya pegang. Dia selalu respect sama saya karena bukan saya ganteng walaupun iya kan. Ya. Nah, dia respect sama saya karena dia tahu bahwa saya punya prinsip dalam hidup. Saya nggak sembarangan. Saya janji tepati walaupun rugi. Saya nggak mungkin utang sama orang. Saya nggak mungkin colong duitnya orang. Apalagi saya aniaya dia. Nggak mungkin banget. Nah, karena saya pegang prinsip dalam kehidupan. Nah, sejak era kebebasan itu orang pikir orang bahagia. Ternyata rusak semua generasi. Nah, efeknya sekarang ini ibu-ibu. Misalnya. Sekarang kan lagi diubah bahwa keluarga ideal itu bukan lagi pria wanita. Ya. Jadi begini, sekarang disodorkan begini, keluarga ideal itu bukan lagi pria wanita. Keluarga ideal itu sekarang katanya wanita sama wanita. Ya. Laki sama laki. Coba gay sama kemudian itu kan lesbi. Nah itu orang kategorikan masuk LGBTQ katanya. Terus sekarang ada lagi keluarga ideal yang disodorkan. Ya, laki-laki plus wanita. Atau wanita, dua wanita plus satu laki. Ya, dan kemudian ini sekarang terjadi revolusi di bidang begini. Dan yang saya prihatin, banyak negara yang sudah sahkan sekarang. Taiwan misalnya. Taiwan sudah resmikan bahwa cowok dan cowok boleh menikah. Ya, saya nggak tahu nanti muncul beberapa negara lain lagi. Ya, Australia, ya mungkin. Ya, anak-anak sekolah di sana nggak gampang juga sekarang kan. Ya, sebab sekarang di Australia kalau anak lahir sudah nggak boleh ditulis jenis kelaminnya. Ya. Jadi male or female nggak ada. Terus nama parentsnya itu nggak boleh ada female or female. Pokoknya laki sama laki punya anak ya didaftarkan di negara diterima, di approach. Apa enggak terjadi confuse sekarang, kebingungan. Dan yang luar biasa sekolah-sekolah memfasilitasikan. Misalnya dia cowok ini pengen jadi wanita, difasilitasi sama sekolah. Enggak apa-apa, kan itu hak asasi manusia. Loh, kok ibu-ibu kayaknya cuma saya yang tahu kayaknya ya. Semua kayaknya kudus ini. Ya coba, loh ini yang terjadi. Nah makanya kenapa keluarga itu penting sekali. Terus sekarang, keluarga sekarang, tahu nggak? Sekarang di-drive oleh spirit namanya spirit shopping, belanja. Hati-hati dengan online shopping ya ibu. Gak apa-apa belanja dengan online kan mempermudah. Tapi jangan atas nama orang kota, apa-apa kita beli. Kemudian ya itu, nanti pinjol lah, nanti kemudian apa. Ya kayak hidup. Orang di-drive ke sana. Dan yang saya lihat ini spiritnya ya, saya kan pengamat ibu-ibu. Tahu nggak spiritnya sekarang? Orang malas bicara misi, cuman ngomong belanja terus. Ngomong ini toko baru, produk baru, sepatu baru, mobil baru, kawasan perumahan baru, apartemen baru, klub baru, apa baru, restoran baru. Semua di-drive ke sana. Kayaknya dunia ini tempat menyenangkan dan sepertinya orang nggak berpikir kekekalan. Kayaknya akan lama terus di dunia. Tiba-tiba kaget. Kena penyakit berat, tiba-tiba kaget, kaki mesti dipotong karena diabetes, tiba-tiba kaget, koma karena apa? Pengentalan darah, tiba-tiba kaget. Nah itu. Terus yang sekarang lagi saya amati, tahu nggak sekarang? Orang tinggal di rumah tapi isolasi karena tiap orang punya device, sibuk masing-masing dengan handphonenya. Ya kalau sekarang lagi pegang handphone catat khotbah nggak apa-apa. Ya. Rasa nggak sekarang? Anak-anak sibuk sendiri, suami sibuk sendiri, sampai mbak di rumah pun sibuk sendiri. Sorry. Kita ini sekarang ada di spirit isolation. Orang jadi sendiri semua sekarang. Saya lihat ya ada suami kalau lagi marah sama istrinya. Larinya ke device. Terus dia dengerin apa saja yang merupakan sampah. Terus dia rasa tenang kalau sudah pegang handphone. Daripada denger istrinya katanya. Yang suaranya kayak radio rusak katanya ya. Dia bilang begitu. Padahal begini. Dia kemudian mengkonsumsi semua hal yang gak penting.
Padahal begini, kalau lagi marah kepahitan, itu semua yang negatif cepat diserap loh. Makanya ibu-ibu pernah lihat gak? Kalau orang pahit selalu gampang ngumpul sama orang pahit. Jadi saya kalau lihat perkumpulan orang pahit, ya memang pahit itu paling cepat ngumpul sama orang pahit. Ya kan? Setahu saya sih toko jamu ya jarang jualan gula pasir, setahu saya ya. Enggak setahu saya orang kalau produksi sirup jarang. Di situ juga dia produksi jamu pahit. Ya jarang ya. Kecuali ada saya nggak tahu juga. Ya kan? Coba. Ya kalau orang produksi makanan manis biasanya nggak pernah jualan jamu-jamu pahit. Ya kan? Kalau orang jualan jamu pasti jarang jualan makanan manis. Ya jadi memang pahit ngumpulnya pasti sama pahit. Ya kan? Karena nggak tahu seperti atmosfernya sama. Nah, saya ingin mengajak kita, keluarga ini lagi diserang. Keluarga lagi, yang diserang apa? Kebudayaannya, definisinya. Apalagi spiritnya, I can go on and on. Tapi artinya saya lagi membawa saudara kepada beberapa hal yang penting untuk kita coba cermati ibu-ibu semua. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, apa sih tujuan keluarga kita? Ya sebab ini, kenapa orang kehilangan tujuan? Ya karena tidak kembali ke prinsip. Nah biasanya kalau orang kehilangan tujuan, pasti tenggelamnya kepada apa? Yaitu perkataan kasar, saling pukul. Saya ingatkan ibu-ibu ya, kalau di rumah orang sudah mulai teriak-teriak walaupun jaraknya dekat, berarti itu hatinya sudah jauh. Pernah lihat gak kalau ada orang di rumah, jarak dekat ini suami istri, udah teriak tuh, nah saya tahu, kaget kan? Ya kaget ya. Saya beritahu, orang kalau di rumah jarak dekat sudah teriak-teriak, berarti apa? Hatinya sudah jauh, walaupun fisiknya dekat. Ya. Kayaknya saya tidak pernah teriak-teriak sayangnya. Ya, kecuali saya lagi panik di atas ya misalnya. Misalnya ada gempa bumi ya saya teriak, saya turun ya kan. Ada gempa bumi. Walaupun pendeta kalau ada gempa bumi lari juga kita ya. Ya kan kalau enggak nanti kejatuhan tangga gimana ya. Oke, kembali lagi. Nah, itu yang saya katakan buat ibu-ibu semua. Nah, sekarang. Ya, oke. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal. Kita kembali ke kitab Kejadian dong, ide awal ini. Kejadian pasal pertama, coba lihat ayat 26 sampai 28. Ayat 26 planning, ayat 27 action, ayat 28 purpose-nya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan apa? Rupa kita. Kenapa kita harus segambar dengan Tuhan? Karena kita menggambarkan Tuhan. Itu yang disebut dengan bahasa aslinya demut atau selem. Itu sebenarnya begini, Musa itu memang pinternya minta ampun. Pinter banget ini orang. Yalah pinter sekali. Ya, jadi dia bahasakan dengan dua kata ini. Tapi sebetulnya ini hal yang sangat penting. Demut itu tahu ibu-ibu, demut itu begini. Jadi kalau kaisar perang, menang menaklukkan daerah, patungnya kaisar harus ditaruh di daerah yang ditaklukkan itu. Kaisarnya tidak perlu ada di situ karena dia ada di ibu kotanya sendiri. Artinya sebetulnya begini, daerah itu miliknya ini loh yang punya gambar ini. Jadi kalau ibu-ibu, bapak ibu, misalnya suami istri ditaruh di satu lokasi Kelapa Gading, itu sebetulnya supaya begini, orang Kelapa Gading melihat Kelapa Gading itu milik Tuhan. Lewat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kalau saya ngomong milik Tuhan itu bukan berarti soal duit banyak. Tapi soal kejujuran, karakter, takut Tuhan. Ini loh kalau kamu melihat. Nah saya kadang-kadang tanya begini. Kan Tuhan kasih ya. Betul ya? Pertanyaan saya, kasih itu apa sih? Kan kasih itu abstrak. Coba. Kalau saya ngomong kasih, apa coba kasih? Kasih kan abstrak. Bahkan sekarang saya takut ya termasuk di gereja. Kasih sekarang sudah humanisme. Oh kasih itu kalau doaku dijawab. Oh kalau kasih itu kalau begini. Kalau aku duduk selalu di serve yang terbaik. Oh kasih itu kalau khotbahnya menyenangkan aku. Oh kasih itu kalau musiknya bikin perasaanku jadi lega. Oh kasih itu kalau kemudian begini. Aku dapatkan apa di ibadah. Jadi kasih sekarang termasuk di gereja sudah humanisme. Karena fokusnya ke aku.
Ya di sini enggak sih ya. Saya berharap begini, karena kalau enggak hati-hati gereja nanti jadi bless me club. Klub berkati aku. Aku. Padahal semua masalah adalah aku. Aku takut miskin, makanya korupsi. Aku takut nggak dihargai, makanya sombong. Aku takut orang lain menyayangi aku, makanya iri hati. Apa itu? Ya kan? Ayo coba lihat ya. Coba, ibu-ibu perhatikan nggak? Kalau sudah ada ini berbahaya sekali. Ini berbahaya. When we buy anything, we don't need. Ya, kemudian kita membeli sesuatu yang kita tidak perlu. Kemudian begini, with the money we don't have, dengan uang yang kita tidak miliki, to impress people we don't like, untuk menyenangkan orang yang kita tidak sukai. Itu berarti apa? Iri hati. Jadi saya ulang ya, iri hati itu begini, membeli barang yang tidak diperlukan dengan uang yang dia tidak miliki. Kredit berarti untuk menyenangkan orang yang dia tidak sukai. Apa? Iri hati. Berarti semuanya fokus pada aku. Kok kayaknya saya ngajar terlalu berat ya kayaknya ya? Enggak ya? Kalau terlalu berat, tolong angkat tangan berkata, Pak berat Pak ini kayaknya. Lah kalau isinya berat ya gak apa-apa. Kalau ngajar saya terlalu berat ya maafkan saya. Ya, karena ya saya bisa saja sih. Keluarga kunci kebawaan rohani. Kemudian temanya 3 cara jurus mudah bagaimana menjadi kaya tanpa susah. Nah saya tidak akan khotbahkan itu. Biar yang lain saja khotbahkan ya. Nah ini dia. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang apa? Merayap di bumi. Dan kata berkuasa itu tadi ayat 26 tolong kembali. Jangan itu tafsirkan menguasai orang lain. Makanya penjajahan muncul karena ini. Ya, masih ingat gak? Portugis Belanda datang dengan 3 slogan. Gold, glory. Loh, kayaknya gak sekolah SD dulu sejarah. VOC, ya ampun, zamannya Portugis, zamannya Belanda, tahu Belanda? Ibu-ibu, saya baru tahu loh, asli saya baru tahu. Yang menjajah kita itu bukan negara Belanda, yang menjajah kita itu perusahaan Belanda, namanya VOC, betul Bu? Bu, yang saya kaget, VOC masih ada sampai hari ini. Tahu VOC masih ada sampai hari ini? Singkatannya, Fokoe Oe Cuan. Nah itu. Yang lain bocuan, I don't care. Fokoe oe cuan. Jadi kalau ibu-ibu ada lihat orang bisnis, fokoe oe cuan, yang lain bocuan, nggak penting. Ya itu roh VOC. Ya. Sekarang juga di gereja sama kan. Fokoe oe besar, yang lain kecil nggak masalah. Itu VOC. Makanya ibu-ibu kalau salah mengerti bahaya. Berkuasa di sini tahu nggak? Menggunakan kata Ibrani namanya rada. Katakan rada. Rada itu artinya apa? Serve others, melayani yang lain. Nah, ini tujuannya. Oke. Ini planning ya, planning. Actionnya ayat 27. Coba lihat. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kata laki-laki dan perempuan berarti jamak. Jamak ya. Jadi nggak ada otoriter. Sorry. Ya saya kalau lihat pria otoriter ya salah persepsi. Tapi nggak ada juga wanita yang kendalikan suaminya. Wanita harus tetap hormat sama suami. Suami harus mengasihi istri. Nanti saya beritahu ya, circle ke dalamnya apa. Ini yang saya sampaikan ibu-ibu. Aduh, saya ini kalau ngajar konseling pernikahan, saya paling gak pernah mau sebentar. Kemarin ada satu ibu komisaris, saya kenal lama lah. Ya, anaknya di Amerika semua. Tiba-tiba dia datangi saya, anakku mau nikah Pak Rubin. Oh ya, bagus dong. Sudah punya calon? Ini calonnya. Saya langsung selamati. Selamat! Ya anaknya laki, karena calonmu wanita. Jadi selamat. Ya. Ada teman saya nih, telepon saya. Pak Rubin, anakku pacaran. Pria di Amerika. Oh iya, pacarnya perempuan kan? Oh iya, selamat. Orang pacaran kok. Oh iya, sebab kadang-kadang perlu ditanya. Ini pacarnya siapa?
Loh, sekarang perlu ditanya ibu-ibu. Kita sana, anakku sudah punya calon pasangan. Tanya dulu kalau dia laki, jenis kelaminnya apa pasangannya. Kalau perempuan, selamati. Nah, loh kok ketawa ibu-ibu, bener sekarang bener kan. Saya suka bercanda begitu. Makanya terus dia bilang, tapi begini, anak saya maunya Pak Rupin yang berkati. Ya nggak apa-apa bisa. Cuman kalau saya berkati, acara pemberkatan sebentar aja 40 menit. Tapi konseling pernikahannya setengah tahun. Kok lama? Oh iya, kalau nggak mau lama saya nggak mau. Sebab ini sakral, nggak main-main. Yalah, baru diberkati sebentar minta cerai. Ah, itu perlu ditempeleng itu. Nggak tempeleng kudus, nggak tempeleng kasar. Saya pendeta kalau soal beginian ibu-ibu, nggak mau sembarangan. Ya, iyalah, saya bilang mau ya udah, karena ini ya kita diciptakan serupa segambar dengan Dia. Nah, ayat 28 purpose-nya. Jadi tadi planning, action, kemudian apa ini? Tujuannya. Allah memberkati, yang diberkati mereka loh, suami istri. Makanya suami istri yang segambar dengan Tuhan, jangan takut, Tuhan memberkati kita. Ya, istri saya enggak mau saksi sih ya. Ya dia jarang ngomong. Ya enggak apa-apa, jangan dipaksa, nanti saya dimarahin lagi. Ya 3 bulan yang lalu dia mesti operasi karena CA. Ya tapi ya tetap tajam. Orang enggak tahu, dia tiap hari tetap kirim ayat. Hah? Lilit, ya, tidak terpengaruh buat dia karena dia tahu tujuan untuk apa hidup. Ya, oke lah, udah jangan dibahas. Nanti dia marah, kamu tidak usah cerita-cerita. Tujuannya sebenarnya saya pengen dia sharing, tapi ya nanti ada waktunya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah begini, sorry ya. Orang mau hebat berkuasa, tapi nggak mau prinsip atasnya, ya nggak bisa. Makanya kalau prinsip tidak dibangun, orang membangun kekuatan hidupnya pakai duit, pakai koneksi, pakai senjata, takut-takuti orang. Ya karena prinsip atasnya tidak dibangun. Nah, saya ingin dorong ibu-ibu semua, kan tadi saya sudah bilang ya, saya tidak merasa saya sudah mampu. Sekarang ini yang saya takut. Saya berharap di sini nggak ada ya. Ada sekarang satu kondisi di mana orang itu sekarang ngomong gini, nggak apa-apa lah, kita ini sekarang ada di survival phase mode. Jadi yang penting bertahan saja lah. Memang dia sudah begitu sulit berubah lah, kasar, suka selingkuh, jahat. Ya udah. Saya demi anak-anak saya bertahan saja. Survival phase mode. Saya lihat ya orang kalau menikah begitu kan kasihan. Kan kita nyanyi tadi Bro Yosi sudah ngajak kita nyanyi kan Tuhan gunung batu. Yesus itu adalah ya madu kita yang manis sekali. Seperti air madu dari batu karang dicicip. Air madu yang manis, oh lihatlah Tuhan Yesus dicicip air madu. Nah, saya malah bingung kalau di pernikahan orang pahit terus. Orang serasa lebih, udahlah bertahan saja demi anak-anak cucu-cucu. Memang sulit berubah kok. Masa Tuhan rencananya begitu? Makanya saya tanya buat ibu-ibu semua, kan kita udah menikah lama. Saya dalam anugerah Tuhan sudah 26 tahun. Ibu-ibu mungkin lebih lama dari saya. Ya kan? Karena dari kerutan wajah yang penuh pembentukan, saya tahu lebih, sudahlah. Lah iyalah, dari pembentukan ya kan, berkerutnya kening. Kan saya tahu lah, pembentukannya sudah lama lah ya. Ya, Cilea juga pembentukannya lama. Apalagi ibu sebelahnya, Ibu Evelyn, ya lama lah. Ya saling membentuk dengan Pak almarhum Pak Ivan. Ya saya kenal Pak Ivan lah.
Baik Pak Ivan, cuman kalau ngomongkan orang Jawa Timur, tas gitu kan. Ya, tapi ya udah ngomong, iya kan. Bapak kan begitu dulu, tas, udah. Ya gak gaya-gaya belangkon. Ya gak gaya belangkon. Kalau belangkon kan halus di sini, mendol di. Nah, itu kita itu. Kalau Jawa Timur lain udah. Ya udah, pokoknya ya itu. Bonek kan, bondo nekat. Das. Loh, saya itu punya banyak teman sekali dari Jawa Timur. Jadi saya tahu lah. Kalau nggak suka ngomong dari awal, ya udah selesai. Ya daripada ketawa-ketawa ujungnya nipu juga ternyata kan. Ya kan nggak enak. Mending begitu. Nah kembali lagi. Nah setelah after honeymoon, orang bilang begini, Pak, saya sekarang kalau dipegang suami kok nggak gereng lagi. Ya kan? Dulu Pak waktu pacaran baru jarak 2 meter saja gereng. Kayaknya sengatan listriknya kayak orang kesetrum begitu. Kayak ada kabel yang konslet begitulah ya. Sekarang Pak, begitu dipegang saya pengen lempar tangannya. Jangan. Ibu-ibu jangan kejar gerengnya. Karena begini, ini dia. Saya menikahi seorang namanya Lili Julianti. 28 Agustus tahun 99. Saya ingat dulu sayang. Oh iya, banyak pria hari pernikahannya aja lupa, coba bayangkan. Ya, lupa hari pernikahan. Saya ingat mertuanya dia kelahirannya, mertua saya. Mertuanya dia berarti kan papa mama saya. Ingat lah ya. Berharap ingat lah. Papa mama, mertua saya ingat. Kapan? Ya ulang tahun. Mama 22 Desember. Papa 28 Juli. Benar ya? Haleluya. Saya ingat ulang tahunnya. Ya, kecuali tantenya ulang tahun ya enggak perlu lah. Saya harus ingat tantenya ulang tahun kapan. Tantenya banyak bayangkan. Ya enggak harus ingat kan. Tapi artinya begini. Nah ini dia. Waktu saya menikah sama Lili. Agustus 99. Saya menikahi seseorang. Tapi dalam perjalanan waktu saya tahu pernikahan kita ini punya tujuan ilahi. Makanya enggak usah ukurannya gereng. Bukan itu lagi urusan. Kita tahu enggak berkeluarga itu punya tujuan. Nah tujuannya apa sih? Supaya kita kembali ke sini. Oke. Analogi sedikit ya, analogi lah. Sudah minum kopi tadi? Sudah ya. Ibu-ibu saya beritahu ya. Kapal sebesar apapun, selama masih ada di atas air, pasti berlayar. Walaupun ombaknya besar. Terakhir ada cruise di Amerika, kasihan ya. Listriknya mati. Jadi itu orang wisata, sorry to say, kotoran manusia semua. Lah ribuan orang di dalam situ, WC kamar mandi mampet. Orang mau seneng-seneng di tengah laut, naik semua kotoran. Loh, saya baca, ampun deh. Nah, saya beritahu begini maksud saya. Kapal sebesar apapun, selama masih ada di atas air, oke. Tapi tahu nggak masalahnya apa ibu-ibu? Kalau air mulai masuk ke dalam kapal, nah itu bahaya. Jadi sebelum ini, bahaya laten itu bukan di luar, di dalam. Tidak perlu masuknya gede, masuknya mungkin ya sekian senti gitu, bocor sekian senti. Kalau masuk ke dalam kapal terus, ya tenggelam segede apapun kapal. Makanya Haji Norman Wright, bukan Haji lah, Norman Wright. Pernah dengar gak penulis tentang keluarga? Dia bilang begini, orang kalau gak tahu tujuan berkeluarga, maka biasanya akan terjadi penyimpangan, penyelewengan, pelecehan. Saya kalau lihat ya, pria suka menyeleweng, suka selingkuh. Kemudian apalagi? Ya wanita juga mungkin suka melecehkan atau apa. Terserah siapa saja bisa ya. Itu saya tahu bahwa seorang seperti itu pasti nggak tahu tujuan. Ya, misalnya ibu-ibu ya. Ini bercanda saja, bercanda lah, nggak mungkin ada.
Kan mic ini bentuknya kayak ulek-ulek. Ya kan? Loh, mic ini kan fungsinya mic apa? Supaya suara saya bisa kedengaran luas, yang di belakang bisa dengar suara saya kan Bu ya? Yang di belakang ya. Ya karena pakai mic. Ya, Bro Yosi bisa dengar suara saya kan? Ya, ya kecuali dia pongo. Tahu pongo? Hah? Pongo itu bahasa Manado. Budek. Loh, pongo itu budek, jadi pongo itu budek kan? Ya, tapi memang orang budek panjang umur. Iya ya, karena dipanggil malaikat pulang nggak pulang-pulang, nggak mau karena dia nggak dengar kan. Malaikat sudah panggil-panggil ini, dia nggak mau pulang. Ya biasanya karena itu kan. Oke, kembali lagi ke sini. Nggak bercanda sedikit saja. Nah ibu-ibu begini, nah ini yang saya beritahu. Ini tujuan mic adalah supaya suara saya kedengeran kan. Supaya saya bisa didengar di belakang. Misalnya Bro Yosi, ibu-ibu pengurus di belakang, Bu Catherine bisa dengar suara saya kan. Bisa dengar. Tapi kalau orang nggak tahu tujuan, diketemukan ibu-ibu di pedalaman yang paling dalam, nggak pernah lihat mic. Saya takut mic ini dibikin alat bikin sambal. Kayak ulek-ulek. Nah itu namanya apa? Itu namanya mic dilecehkan. Makanya saya kalau lihat ya ada orang berkeluarga, suka selingkuh, sembarangan. Ya karena nggak tahu tujuan berkeluarga itu apa. Ya, nah, saya kaget ibu-ibu semua. Norman Wright berkata begini, ini bukan Rubin Ong ya, ibu-ibu mesti percaya orang ini, karena ini pengajar keluarga hebat. Banyak orang tertarik untuk menikah, tapi tidak menyadari sebetulnya untuk apa, konsekuensinya apa sih. Ya, akibatnya kalau kita tidak menyadari ini banyak orang kecewa. Saya kaget loh waktu dia bilang begini, pernikahan itu adalah panggilan untuk menderita. Saya pikir ini wrong word ini. Katakan, tapi saya betul, saya sadar. Karena begini, akunya saya harus mati. Saya harus mengutamakan dia lebih daripada aku. Oh itu menderita loh Bu. Kemarin teman saya, pengusaha di Semarang. Itu orang tegasnya minta ampun. Pegawai kalau buat salah, pasti nangis kayak ketemu setan. Asli. Ini orang galaknya minta ampun. Istrinya kena kanker stadium 4, nyebar ke paru-paru. Oksigennya itu berkali lipat. Jadi kalau orang menghirup oksigen yang dia hirup, kolaps pasti. Kayak orang disembur angin, bus, bus. Dia kalau nggak disembur begitu, nggak bisa hidup istrinya. Nah karena dalamnya kena semua, sorry ya, pup itu keras, nggak bisa keluar. Tahu nggak suaminya? Sekian bulan, maaf ini. Ambilin kotoran istrinya, dia tampung pakai plastik, dia layani berbulan-bulan. Pengusaha ini. Makanya begitu saya ketemu dia saya bilang, aku lihat Tuhan loh dalam hidupmu. Orang pikir lihat Tuhan mau pakai apa? Spektakuler. Orang sekarang kan makanya, lihat Tuhan, acara bagus, pembicara keren, konser musik, apa baru lihat Tuhan. Ya boleh lah, gak usah yang begitu-begitu. Ibu-ibu pernah lihat gak ada orang, seorang wanita yang tetap hormat sama suami walaupun usahanya lagi menurun. Lihat Tuhan di situ. Seorang anak yang layani ibunya yang sekarat, mungkin ibunya orang sederhana. Lihat Tuhan di situ. Kita lihat Tuhan mau cari pakai cara apa ibu? Oh ya bisa saja Tuhan pakai guntur halilintar matahari berhenti, bisa. Oh iya bisa, saya percaya itu. Oh saya pernah lihat kok, asli. Orang datang ke KKR kita buta, datang dituntun, pulang jalan sendiri. Saya lihat ada satu anak, doakan anak, tiba-tiba keluar kayak paku di telinganya. Tadinya tahu darah nanah bertahun-tahun, sembuh langsung. Di acara KKR, oh iya, saya percaya itu ibu-ibu. Tapi kemudian saya sadar, oh iya, jadi begini. Salah satu panggilan menikah itu memang untuk menderita. Karena daging kita dihantam. Yang berikutnya, menurut Norman Wright, panggilan menikah itu adalah panggilan untuk bersahabat. Makanya kalau ada rekan kerja yang solid bersama saya, ya my wife. Oh saya punya banyak rekan kerja di tim misi. Ya,
Pendoa yang sangat mendoakan saya 100%, ya istri saya. Ya tapi saya punya pendoa yang sangat hebat, tak terkalahkan. Namanya Yesus Kristus. Loh, kan dia intercessor sampai hari ini. Dia tetap berdoa syafaat buat kita semua. Amin. Ya, tapi yang berikutnya, satu lagi aja ya. Bahwa pernikahan itu adalah panggilan untuk proses pemurnian. Saya dikosok sama Lili, saya gosok Lili juga. Oh iyalah, kita saling menggosok kan. Ya. Coba suami kita kadang-kala gosok kita juga. Istri kita, weh. Ya. Saya punya teman. Ya. Sampai dia bilang begini sama saya. Saya sukses begini Pak Rubin. Karena ada wanita di sebelah saya. Yang ketegasannya melebihi Ratu Elizabeth, dia bilang begitu ya. Makanya saya percaya ibu, saya nggak tahu ibu percaya dia atau tidak. Di balik keberhasilan seorang wanita, pasti ada suami yang mendampingi dia. Di balik keberhasilan seorang suami, pasti ada wanita hebat yang mendampingi dia. Hanya pria sombong yang berkata, gua berhasil karena gua. Itu asli sombong. Saya bisa begini, saya kok kamu gak amin begitu sama suamimu saya. Li, amin kan dong Li. Dia lagi nyatet apa gitu, nyatet khotbah suaminya atau apa. Ya. Istri saya memang pendiam. Ya diam, dia lebih tenang saja. Suaminya agak urakan sih ya, istrinya diam. Dia lagi catat suaminya khotbah. Padahal khotbah suaminya gak jelas juga kadang-kadang dia catat sih kan. Oke, sekarang langsung ya. Udah, kita akan segera selesai. Apa sih tujuan kita menikah? Apa itu? Yang pertama, untuk menjadi kunci kepahaman rohani ya. Tolong ibu-ibu, walaupun saya agak sedikit ada bercandanya, tapi saya kan gak bercanda apa begitu ya. Begini, orang itu akan mengenal Tuhan lewat pernikahan kita. Itu yang paling penting. Ya kan? Jadi begini, sorry, saya nggak terlalu setuju kalau orang berkata pernikahan untuk bahagia. Enggak, pernikahan itu untuk mengejar kehendak Tuhan. Karena kalau hidup dalam kehendak Tuhan pasti bahagia. Jujur aja ya, konotasinya bahagia di otak bawah sadar kita apa? Pasti barang, pasti harta. Boleh punya itu. Tapi apakah itu menjamin bahagia? Belum tentu lah. Yang seperti tadi saya katakan ya. Wong orang di rumah besar, dekat saja ngomong udah teriak-teriak, berarti hatinya udah jauh. Iya kan? Oh, saya tahu, saya bukan suami yang sempurna. Ya, saya bukan suami yang sempurna loh. Tanya Lili. Oh iya. Saya belum tentu memberi dia uang tiap bulan rutin dengan angka yang bagus. Belum tentu juga. Loh, iyalah. Dia tahu saya juga kadang nyebelin juga. Saya ulang, loh, saya bukan bapak yang sudah sempurna, saya bukan suami yang sempurna. Saya belum tentu bisa memberi dia uang tiap bulan dengan sesuai standar yang misalnya orang berkata, wah sukses. Enggak juga. Ya, enggak tahu kalau Bro Yosi mungkin lebih hebat. Tapi artinya begini, oh iya. Saya sadar bahwa target utama pernikahan adalah apa? Hidup kita itu menjadi alatnya Tuhan. Ya, ini lebih penting daripada apapun. Makanya ibu-ibu kalau orang tahu ini, ya ampun. Ada masalah yang berat dalam hidup? Enggak ada lah. Kita punya tujuan kok. Lewat kita, Tuhan Yesus dikenal oleh banyak orang. Amin. Ya, jadi ibu-ibu tolong ingat ya. Kalau kita mau meledak apa, kita mau lakukan hal yang salah apa, ingat kita punya tujuan. Tujuannya adalah orang kenal kita, kenal Tuhan lewat hidup kita. Ya. Ya kan? Tahu nggak tujuan bumi diciptakan itu apa? Kita kan ada di bumi ya. Oke. Bilangan pasal 14 kita lihat. Bilangan 14 ayat berapa itu? Coba kita lihat sebentar ya. Ini kan konteks para pengintai itu yang 12 pengintai. Bilangan pasal 14. Saya ingin membaca ayat berapa ya? Coba kita lihat.
Bumi penuh kemuliaan Tuhan itu ayat berapa itu? Kok ada nggak itu bumi penuh kemuliaan Tuhan itu? Bilangan 14 ayat berapa itu? Atau saya salah ayat ya? Coba. Nanti ibu-ibu supaya bumi penuh kemuliaan Tuhan. Bilangan 14 atau bilangan berapa? Iya, thank you Hen. Ya, ayat 21 benar. Saya tadi miss ayatnya saja. Thank you Hen. Nah ini. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi apa? Seluruh bumi. Tahu kata kemuliaan ibu-ibu? Sayang ya, orang karismatik kayak kita itu selalu mengukur kemuliaan dari cahaya, dari asap. Begitu berasap, makanya kan di gereja banyak asap kadang-kadang. Supaya orang, kemuliaan Tuhan atau lampu atau apa. Ya kemuliaan Tuhan bukan begitu. Kemuliaan Tuhan itu sebetulnya siapa? Tiap kita yang adalah gambar Tuhan. Yang kemudian memenuhi seluruh bumi. Saya sih berdoa ya benar-benar di bisnis banyak kemuliaan Tuhan. Di pendidikan banyak kemuliaan Tuhan. Tadi saya lagi ngobrol, ada satu anak yang dekat sama kita. Saya kenal sejak dari Australia. Saya bahkan kenal sejak mereka punya persekutuan namanya Fuse. Itu anak-anak lulusan luar negeri kan. Yang dulu anaknya Dr. Yanto termasuk leadernya itu JJ Sin Komputra. Terus apa lagi itu ada Gary. Nah anak ini namanya Ria. Rumahnya di Kelapa Gading. Ya dia cucunya itu kan yang punya Belesa sana. Apa sih? Ya Belesa itu apartemen Belesa. Nah anak ini pelayanannya luar biasa. Tahu ibu-ibu sekarang Ria ini. Saya kagum karena begini. Dia sekarang punya 3 sekolah. Dan yang saya kagum lagi, sekolahnya dia sekarang bangun di Kupang dan di Bali. Kupang itu kan daerah Kristen. Dia bangun, jadi dia sering dari Jakarta ke Kupang, Jakarta ke Bali, padahal masih muda. Sibuknya minta ampun. Saya tanya, untuk apa? Membangun generasi. Supaya apa? Bumi penuh. Jadi lewat keluarga lah. Bumi penuh apa? Kemuliaan Tuhan. Nah, yang berikutnya lagi, oke, saya akan selesai dengan ini, ibu-ibu semua. Jelas, Roma 8 ayat 28 yuk coba kita lihat. Roma 8 ayat 28, supaya karakter Kristus dinyatakan lewat keluarga kita. Jadi keluarga itu jadi kontainernya kerajaan Allah, kontainer. Jadi kalau saya bilang begini ya, kalau ada kerajaan Allah yang pertama kali dinyatakan di bumi ini ya keluarga. Ya, jadi pemerintahan Allah yang dinyatakan di bumi, makanya keluarga adalah family is the container of the kingdom of God. Ya container itu apa sih? Wadah, betul Bu. Thank you ya, wadah. Ya container, betul wadah. Thank you Ibu. Ya ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Jangan berhenti di sini. Ya, obligasinya di mana? Ayat yang ke-29. Coba kita lihat. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang apa? Sulung di antara banyak keluarga. Saya beritahu, jadi begini, keluarga itu adalah kontainer kerajaan Allah, supaya lewat keluarga karakter Kristus dinyatakan. Oke. Pernah baca Efesus pasal 5? Saya akan tutup dengan ini circle ke dalam ya. Ibu-ibu kalau kita tidak punya circle ke dalam, berat sekali. Untuk kita punya karakter Kristus. Alkitab berkata begini, Efesus 5. Istri, tunduklah pada suami. Ya, bukan tanduk loh, tunduk. Jelaslah kita wanita Kristen tahu. Istri, tunduklah pada suami. Seperti jemaat kepada Kristus. Tapi begini, suami, ya ini ada 3 orang cowok, 4, kamerawan, sudah married? Sudah ya, Yosi sudah, jelas, dia bukan bujang saya tahu lah. Satunya lagi saya nggak tahu, sudah married? Oh belum, kita doakan segera ya. Ya tumpang-tumpang tangan lah pengurus wanita di sini supaya dia dapat jodoh cepat ya. Ya oke, tapi jodohnya jelas juga ya. Ya jenis kelaminnya jelas, apanya jelas ya oke. Ya maksudnya cowok ya sama cewek. Oke kembali yang ingin saya beritahu.
Suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Tolong saya beritahu, ini dia, kasih tahu suami ya. Oke, saya tunggu supaya semua menangkap ini. Suami tidak punya energi mengasihi istri kalau istri tidak punya rasa tunduk pada suami. Tapi istri tidak akan punya energi untuk tunduk pada suami kalau suami tidak mengasihi istrinya. Saya ulangi. Suami tidak akan punya energi untuk mengasihi istrinya kalau istrinya tidak tunduk pada dia. Tapi istri tidak akan punya energi untuk tunduk pada suami kalau suaminya tidak mengasihi dia. Makanya ini yang disebut dengan circle-nya masuk ke dalam. Kalau enggak, circle-nya keluar. Sorry ya, kenapa pasangan suka cari hiburan di luar? Karena enggak ada circle ke dalam. Jadi suami punya energi mengasihi istri. Karena istrinya tunduk pada dia. Tapi istri punya energi untuk tunduk pada suami. Karena suaminya mengasihi dia. Coba aja lihat. Orang yang disakiti. Tidak akan mungkin bisa tunduk. Kalau orang tidak tunduk pada seseorang. Orang itu tidak punya energi untuk mengasihi orang itu. Ini yang namanya lingkaran setan. Dan keluarga diserang pada sisi ini. Ya. Oh iya, ibu-ibu tolong tunjukkan saya wanita-wanita kuat yang hatinya kuat. Saya tahu dia punya inner circle-nya very strong. Lingkaran ke dalamnya kuat. Saya bisa confident di kehidupan. Saya dulu peminder asli. Kalau lihat orang pakai barang mahal, saya minder. Sekarang I don't care. Saya di mana saja, saya nggak peduli. Yang penting saya nggak nyolong uangnya orang. No, kenapa saya confident? Karena di keluarga saya dihormati. Kenapa keluarga saya menghormati saya? Karena saya belajar mengasihi keluarga tanpa syarat. Saya confident. Kalau pria confident, strateginya kuat. Kalau wanita confident, strateginya kuat. Kalau anak-anak confident, cara berpikirnya tajam. Kalau enggak, mereka cari hiburan di luar. Narkoba, free sex, perselingkuhan. Semua hal yang ada di luar. Jadi saya dorong yuk ibu-ibu. Keluarga punya tujuan. Sudah, saya sudah selesai. Karena memang melihat wajah ibu-ibu sudah penuh kayaknya ya. Jadi saya harus sudah selesai ya. Sudah. Kalau saya tambah lagi nanti meledak, luber, terbuang. Saya berharap coba dikunyah sebentar ya. Dikunyah, dimakan. Nah, dimakan, enggak dong, ini bahasa itu kan kayak kita lagi makan gitu, steak. Ya, dikunyah dulu kan sebelum dicerah, dikunyah ya. Dikunyah ya, dikunyah. Kemudian jadi energi. Udah, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga kunci kebangunan rohani. Mari bangkit berdiri. Let's pray. Tutup mata boleh sebentar. Saya tahu ada beberapa dari kita yang mungkin tidak dapat penghargaan yang tulus. Saya tahu dari kita ada beberapa yang setiap saat dengar kata-kata yang meremehkan. Kata-kata yang seringkali membuat kita jadi tertekan. Tapi hari ini datang pada salib Kristus. Mari lihat pada Dia. Tolong jangan cuman ada di fase survival saja. Udahlah bertahan saja. Toh memang ini nasib saya.
Sulitlah berubah, Pak. Jangan. Dia batu karang. Dia sumber air kehidupan. Madu yang sangat manis dia berikan buat kita. Bukan rencananya membuat kita jadi tawar, pesimis, putus asa, mundur. Bukan. Rencananya adalah aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan kecelakaan. Yes Lord. Saya ingin berdoa secara khusus kalau ada ibu-ibu yang rasa nggak dihargai di rumah. Atau mungkin banyak hal yang menghantam kita dari dalam. Ya. Yes Lord. Yes Lord. Kalau ada yang ingin didoakan, mari angkat tangan yang tinggi melebihi kepala. Yang ingin didoakan saja. Yang rasa nggak perlu, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi saudara ibu-ibu yang perlu rasa didoakan, angkat tangan yang tinggi melebihi kepala. Saya ingin berdoa buat ibu-ibu semua. Karalapa syekete karalapa. Saya tahu kadang kalau ada orang yang rasa baik padahal nggak baik. Kayaknya rasa nggak apa-apa padahal apa-apa juga hidupnya. Tapi biar siang ini kita jujur ya di hadapan Tuhan. Jangan merasa kita baik-baik, padahal kita nggak baik-baik sebetulnya. Mari datang ke salib Tuhan. Koralapa syekete karalapa takaralapa paralapa takasyekete karalapa. Idaralapa syekete karalapa takasyekete karalapa papa. Yes Lord, yes Lord. Thank you Lord. Tuhan, hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Biar jamahanmu terjadi. Yang sesak dilegakan. Yang mengalami jalan buntu ada terobosan baru. Yang putus asa dikuatkan kembali. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Karena kami tahu bahwa tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan Tuhan. Asal kami rendahkan hati, maafkan Tuhan, ampuni. Kami sering sombong, kami sering keras hati, congkak. Kami sering merasa hebat, padahal kami nggak hebat. Kami rasa punya, padahal kami nggak punya apa-apa. Kami robek hati kami. Kami mau Engkau berdaulat total. Terima kasih Tuhan. Apa yang Engkau sudah sampaikan, biar termeterai di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari katakan. Silakan duduk, God bless you all. Mari angkat kedua tangan saudara. Sekarang anugerah yang dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita. Kita pasti diberkati untuk menjadi berkat sampai kota, bangsa, bumi ini penuh kemuliaan Tuhan
seperti air yang menutupi lautan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari katakan, Tuhan memberkati.